pandangan kami yang berkaitan dengan penegakan hukum saja di Indonesia itu untuk kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi itu masih maksimal di angka 5 tahun dan maksimal denda itu di 100 juta rupiah. Nah, kami melihat untuk untuk hukuman yang seperti itu udah nggak relevan lagi dengan zaman yang sekarang gitu. Di hutan larangan itu dia turun-temurun tuh, jadi aturan-aturannya dikembangkan secara turun-temurun. Di situ mereka bilang bahwa leluhur kami hidup di sini gitu. So aku tanya, siapa Bu leluhurnya? Leluhur kami itu ada harimau, kemudian ada kelampio. Jadi kami tidak boleh merusak hutan itu. Itu adalah hutan keramat karena disitulah tempat leluhur kami tinggal. Nah itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk konservasi yang mungkin mereka tidak bisa bilang bahwa ini konservasi gitu. Tapi upaya yang mereka lakukan itu bisa kita lihat sebagai bagian dari konservasi. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama kami Podcast Aji Jakarta dalam program Jurnalisme, Demokrasi, dan Tren. Nah, kawan-kawan semua, siang ini kita akan ngobrol nih bersama rekan-rekan dari Garda Animalia, kemudian dari WGII tentang RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Nah, sebagaimana kita ketahui, RUU ini sedang digodok dan didorong oleh DPR dalam prolegnas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana undang-undang ini masih sepenuhnya mengubah model konservasi yang berpusat kepada negara. Nah, nanti kita bakal gali nih dari teman-teman yang sudah mendorong beberapa poin dan sebagaimana urgensinya RUU ini ke depan. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Ada Mbak Asti dari WGI, ada Hana dari Garda Animalia. Mungkin Hai. Kepada siapa dulu nih? Boleh dari Asti dulu. Ya. Halo semuanya, selamat siang. Saya Asti dari Working Group ICCA Indonesia. Working Group ICCA itu adalah kelompok kerja. Dia ada 10 lembaga di situ yang tergabung di dalamnya. Ada BRWA, kemudian ada AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian ada Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, ada WALHI, ada WWF, ada HUMA, ada Pusaka, ada Kiara, kemudian ada Sawit Watch, NTFP Indonesia. Jadi kami 10 lembaga ini mempromosikan praktek-praktek konservasi berbasis kearifan lokal atau praktek-praktek konservasi yang dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia. Gitu. Terima kasih Mbak. Aku manggilnya Mbak Asti aja ya? Ya. Berarti ya. Kemudian perkenalkan Liana dari Garda. Mungkin Garda itu aktif di Aktivitasnya gitu ya. Halo teman-teman, saya Liana dari Garda Animalia, seperti yang tadi dikenalkan sama Bang Gilang ya. Dan Garda Animalia itu bagi yang belum tahu, dia adalah sebuah organisasi yang berkonsentrasi pada isu satwa liar serta habitatnya. Karena nggak mungkin dong gitu, ketika kita bicara satwa liar, tapi kita mengesampingkan atau mengabaikan lingkungan dalam artian habitat gitu ya, yang menjadi rumah mereka. Gitu sih, jadi untuk aktivitasnya sehari-hari, aku sendiri itu lebih ke bagian media dan advokasi di Garda Animalia. Oke, ya terima kasih. Berarti aku manggilnya Ana. Iya. Ya, dari Garda. Oke kawan-kawan, mungkin sebelum itu kita lempar satu pertanyaan dulu kali ya. Sebenarnya ini RUU ini apa dan urgensinya untuk lingkungan kita apa? Nah mungkin dari Mbak Asti, urgensi RUU undang-undang ini apa gitu? Ya, jadi kalau kita lihat prosesnya sebenarnya si RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini sudah hampir 7 tahun ya. Jadi ketika tahun 2016 itu sebenarnya sudah diusulkan juga untuk mengubah Undang-Undang 590, tapi gagal. Dan kemudian tahun 2021 ya, agak-agak lupa itu 2022 ya. Itu DPR kemudian Komisi 4 mengajukan lagi
untuk mengubah Undang-Undang 590. Yang kalau kita lihat Undang-Undang 590 ini berarti sudah 33 tahun ya terimplementasi di Indonesia. Dan kita melihatnya sudah banyak sekali hal-hal yang harusnya disinkronisasi gitu, karena 33 tahun yang lalu pasti tidak akan sama kondisinya dengan hari ini gitu ya. Dan undang-undang ini kemudian sangat penting. Kita tuh punya concern gini Mas, jadi kalau di sekarang yang kita lihat ini konservasi kan masih sangat sentralistik ya, dia masih sangat berwatak eksklusif dan sentralistik, semua terpusat di negara. Sementara dari yang WGI lakukan itu banyak sekali praktek-praktek konservasi yang dilakukan masyarakat gitu. Kalau tadi Mbak Ana mungkin cerita satwa dengan habitatnya itu nggak bisa dipisahkan, begitu pula dengan konservasi ini sendiri ya. Jadi masyarakat sebagai wilayah, sebagai ruang hidupnya masyarakat itu juga harusnya nggak bisa dipisahkan dari praktek-praktek konservasinya negara atau praktek-praktek penetapan hutan yang lainnya gitu. Makanya si undang-undang ini menjadi penting sebagai payung hukum untuk dia bisa memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap praktek-praktek konservasi yang dilakukan masyarakat, dan juga dia bisa melindungi hak-haknya masyarakat begitu. Itu sih. Ya, terima kasih Mbak Asti. Mungkin dari kacamata Garda gimana untuk RUU ini? Iya, menarik sih ya, dan kebetulan dia memang dimulai lagi pada tahun 2021 ya untuk RUU KSDAE sendiri. Nah, kalau di Garda sendiri melihat betul kata Mbak Asti berkaitan dengan kontekstual undang-undang itu memang harus selalu dilihat gitu. Apalagi itu tahun 90 dengan tahun 2023 tentu berbeda. Kayak misalnya dalam pandangan kami yang berkaitan dengan penegakan hukum saja di Indonesia itu untuk kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi itu masih maksimal di angka 5 tahun dan maksimal denda itu di 100 juta rupiah. Nah, kami melihat untuk untuk hukuman yang seperti itu udah nggak relevan lagi dengan zaman yang sekarang gitu, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu ya itu tidak menimbulkan efek jera, karena itu terus meningkat dari tahun ke tahun gitu, walaupun ada penurunan tapi nanti peningkatannya juga drastis. Kemudian sehingga ketika hukuman atau penegakan hukum itu masih di angka 5 tahun dan maksimal denda di 100 juta rupiah, tentu tidak menimbulkan efek jera. Artinya kejahatan-kejahatan terhadap satwa liar dilindungi utamanya itu juga masih kalau misalnya orangnya nggak jera kan otomatis ya kejahatan itu terus berulang gitu dan terus terjadi. Itu kami melihat salah satunya. Kemudian dari segi putusan hakim juga tidak ada atau belum kami temukan mereka maksimal di angka 5 tahun. Itu rata-rata putusan hakim itu masih di bawah 1 tahun dan paling tinggi itu di angka 4 tahun. Di angka 4 tahun orang melakukan kejahatan, waktu itu penjualan harimau Sumatera kalau nggak salah ya di tahun 2020 apa 2022, dan itu paling tinggi 4 tahun. Rata-rata putusan hakim itu di bawah 1 tahun. Maka jangan heran ketika orang masih melakukan kejahatan-kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Orang masih memperdagangkan harimau, orang masih membunuh gajah, orang masih memperdagangkan yang gadingnya gitu ya, badak Jawa apa segala macam, karena memang hukum di negara kita ini udah nggak relevan dan mereka tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku. Bahkan banyak juga yang residivis, mereka melakukan kejahatan secara berulang dan itu yang terjadi. Itu satu hal yang kami lihat kenapa undang-undang ini harus segera digantikan gitu, dengan melihat dari berbagai lini gitu ya. Kalau Mbak Asti bicara soal masyarakatnya, kayak bicara soal penegakan hukumnya, kemudian juga berkaitan dengan di Indonesia kan kita cuma mengenal satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi gitu ya. Nah, apa kabar gitu untuk satwa-satwa yang tidak dilindungi tapi mereka mempunyai keterancaman yang juga jauh lebih besar gitu ya, atau mereka yang mempunyai keterancaman itu misalnya sebagiannya gitu lebih besar daripada satwa yang dilindungi saat ini. Nah, itu kan harus ada evaluasi dari pemerintah. Tidak berhenti sampai di situ saja gitu. Kalau misalnya salah satu contohnya ya monyet ekor panjang di Indonesia, dia tidak dilindungi karena dirasa gitu ya populasinya banyak apa segala macam gitu kan, bahkan banyak orang juga yang menilai monyet ekor panjang itu sebagai hama. Tapi kemudian monyet ekor panjang ini secara internasional IUCN salah satunya dia berstatus terancam punah. Nah, ini kan kalau misalnya di Indonesia juga nggak ada survei populasinya, kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kita selalu menggaungkan gitu ya bahwa populasinya ada banyak banget. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan gitu ya, sehingga kalau
dari kami, walaupun lebih mendorong berkaitan dengan penegakan hukum, tapi penting juga bagi pemerintah untuk bisa melihat bahwa tidak lagi gitu satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, tapi bisa dikategorikan berdasarkan tingkat keterancaman mereka. Mungkin seperti itu. Makanya kenapa undang-undang ini memang menjadi perhatian gitu ya, untuk bisa didorong pengesahannya di DPR sendiri. Oke, berarti bisa, mungkin ini asumsi saya, bisa dikatakan RUU ini menggantikan, bukan merevisi dan menambahkan hal-hal yang poin-poin penting tadi. Nah, kalau dari kacamata WGI gimana, Mbak Astrid? Iya, jadi Undang-Undang 590 itu harusnya memang diubah. Ya, jadi tidak sekedar dia direvisi atau dilihat pasal-pasal yang mana yang kurang kemudian dikuatkan. Bukan lagi seperti itu, tapi paradigma konservasinya sendiri pun harus berubah begitu. Jadi kalau dulu mungkin yang kacamata konservasi itu kan konservasi itu kan dia sebenarnya dibawa dari luar ya, praktek yang dibawa dari luar masuk ke Indonesia, kemudian dia diterapkan di Indonesia gitu. Jadi ibaratnya konservasi ini barang impor gitu. Nah, makanya selama 30 tahun itu banyak sekali permasalahan yang terjadi, konflik masyarakat dengan satwa, konflik masyarakat dengan pengelola taman nasional dan sebagainya begitu. Nah, padahal masyarakat sendiri itu punya praktek-praktek konservasi yang harusnya mungkin itu bisa diadopsi ya, atau mungkin menjadi rujukan gitu pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan konservasi. Dan ini sebenarnya yang harus menjadi arah perubahan paradigma konservasi itu untuk menjadi dasar dari rancangan undang-undang konservasi yang sekarang. Makanya dia memang harus tidak direvisi tapi diubah gitu. Jadi dari sisi paradigmanya, dari sisi sistem penyelenggaraannya, kemudian kalau kita lihat ini kan semuanya sentralistik gitu, semua terpusat di pemerintah, semua terpusat di Kementerian KLHK gitu ya. Nah, itu yang kita lihat dari rancangan undang-undang konservasi ini gitu. Kalau di WGI sendiri sebenarnya misalnya ya, aku bisa contohkan satu masyarakat yang di Kasepuhan gitu. Jadi masyarakat Kasepuhan itu dia punya sistem pembagian wilayah atau sistem kelola wilayahnya mereka. Kalau di Kasepuhan itu ada yang namanya luwung tutupan, ada yang namanya luwung titipan, ada yang namanya luwung garapan. Di luwung tutupan dan luwung titipan, secara aturan adat itu tidak boleh dirusak, diubah. Kemudian itu harus dilindungi dan itu menjadi cadangan bagi generasi ke depan. Kemudian di luwung garapan mereka boleh mengelola area ini, misalnya untuk menanam padi-padi. Nah, padi pun itu mereka masih melestarikan varietas-varietas lokal gitu ya. Jadi ada banyak sekali beragam varietas lokal yang mereka tanam di situ. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bisa lihat ya lebih detail, lebih dalam, ini sebenarnya praktek konservasi gitu, di mana mereka membagi zona-zona, oh ini yang harus dilindungi, dijaga, tidak boleh diapa-apakan gitu. Karena apa? Karena di sini sumber air kami, karena di sini adalah hutan yang lebat dan sebagainya. Terus di sini ada situs-situs leluhur kami begitu. Di luwung garapan sendiri ini juga bentuk konservasi karena mereka itu bisa melestarikan jenis-jenis lokal hingga hari ini. Kita tahu ya intervensi padi-padi bantuan pemerintah, misalnya bibit-bibit begitu ya, bibit impor gitu. Tapi mereka masih sustain gitu loh, mempraktekkan pertanian tradisional ini dengan minimal minimal pestisida, dengan minimal pupuk-pupuk kimia dan sebagainya begitu. Ini sebenarnya praktek konservasi dan ini tidak pernah menjadi rujukan. Apakah ini menjadi rujukan bagi Taman Nasional Gunung Halimun Salak? Tidak begitu. Jadi paradigmanya itu yang harus diubah. Kita mulai melihat bahwa Indonesia ini sangat beragam. Banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan masyarakat secara tradisional dan itu masih sustain sampai sekarang, masih bertahan sampai sekarang. Ini yang kami dorong begitu. Jadi konservasi yang harusnya ada di Indonesia itu memang dia berasal lokal gitu, berbudaya lokal gitu. Jadi bukan mentah-mentah diimpor dari luar, kemudian kita praktekkan di sini. Kalau tadi Mbak Ana mungkin banyak sebutkan tentang satwa yang dilindungi ya, masyarakat pun punya gitu beragam satwa yang mereka lindungi gitu ya.
aku bisa kasih contoh mungkin yang di Hongkong ya? bukan. Yang kemarin aku dapat cerita menarik ya waktu di Mekaraya, itu di Ketapang. Jadi masyarakat di sana itu punya satu hutan larangan. Nah, di hutan larangan itu dia turun-temurun tuh. Jadi aturan-aturannya dikembangkan secara turun-temurun. Di situ mereka bilang bahwa leluhur kami hidup di sini gitu. So aku tanya, siapa Bu leluhurnya? Leluhur kami itu ada harimau, kemudian ada kelampio. Jadi kami tidak boleh merusak hutan itu adalah hutan keramat karena disitulah tempat leluhur kami tinggal. Nah itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk konservasi yang mungkin mereka tidak bisa bilang bahwa ini konservasi gitu. Tapi upaya yang mereka lakukan itu bisa kita lihat sebagai bagian dari konservasi. Begitu sih Mas. Iya, menarik Mas Mbak Esti. Berarti kembali lagi ke konsep tadi, tidak serta-merta adopsi dari luar, kemudian itu yang kita pakai karena kan dari geografisnya sendiri berbeda ya. Berbeda. Dan poin yang saya tangkap tadi itu mengembalikan konservasi itu ke masyarakat adat. Ya. Masyarakat adat dilibatkan dalam konservasi ya. Oke. Mungkin dari WGI sendiri ada poin-poin yang lebih diprioritaskan untuk didorong dalam RUU ini. Nah, kalau ada itu seperti apa? Dan tadi kan juga mencontohkan negara luar yang berhasil dalam konservasi. Nah, kira-kira negara mana sih yang hampir sama dengan Indonesia dalam konservasinya itu sendiri gitu? Aku mungkin akan berbicara dalam konteks Indonesianya dulu ya. Jadi kalau misalnya yang kita dorong sebenarnya WGI dorong untuk RUU ini adalah pertama itu FPIC, jadi Free Prior Informed Consent. Kalau yang kita lihat di Indonesia misalnya untuk menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi itu kadang tidak melibatkan masyarakat. Jadi Indonesia ini ketika kita bilang hutan itu dianggap adalah ruang kosong di mana itu hanya terisi oleh flora faunanya saja, tapi tidak pernah dilihat bahwa sebenarnya itu adalah ruang hidupnya masyarakat begitu. Ruang hidup yang vital ya, ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi ini adalah ruang hidup yang vital gitu, di mana masyarakat punya relasi yang sangat kuat sama wilayahnya. Dia mengembangkan tata kelola atas wilayahnya, dia membuat satu aturan pengelolaan sumber daya alam untuk yang berkelanjutan begitu. Jadi itu yang kita dorong bahwa penetapan kawasan konservasi seharusnya itu melibatkan masyarakat, mendapatkan concern dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah praktek AKKM atau areal konservasi kelola masyarakat. Ini makanya yang working group ICCA Indonesia gitu ya. ICCA itu adalah Indigenous Community Conserve Areas. Jadi itu adalah sebuah bisa kita bilang dia sebuah istilah yang coba memberikan agak sulit ini. Jadi banyak praktek yang tadi saya bilang, banyak praktek konservasi. Nah, ICAS ini menjadi sebuah pendekatan gitu untuk merangkum semua praktek-praktek yang tadi saya bilang. Nah, di Indonesia ICCA ini kemudian menjadi AKKM atau Area Konservasi Kelola Masyarakat. Kenapa pakai AKKM? Karena istilah itu pernah muncul di rancangan undang-undang sebelumnya yang tahun 2016 itu yang saya bilang. Jadi itu dipelopori oleh dosen-dosen besar ya, dosen-dosen IPB, dan kita lihat bahwa kriteria yang muncul dalam rancangan undang-undang sebelumnya itu sangat sesuai atau sangat berdekatan dengan ICCA ini gitu. Makanya untuk Indonesia kita terjemahkan ICCA sebagai AKKM begitu. Itulah yang kita dorong sebenarnya untuk di rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang sekarang yang terbaru gitu ya. Karena itu sudah muncul di yang draft 2016 dan yang versi DPR sekarang pun sebenarnya sudah ada gitu. Dan kita juga sudah memberikan menyampaikan DIM ya, daftar inventarisasi masalah, yang di dalamnya juga kita sudah mengurai tentang AKKM itu gitu. Tapi apakah itu diakomodir atau tidak ya itu kami juga belum tahu ya gitu. Dan yang ketiga adalah soal pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan ini tidak hanya mereka dilibatkan dalam konteks di pemberdayaannya atau program-program konservasinya, tidak, tapi masyarakat dilibatkan dalam membuat keputusan, kemudian pembagian manfaat yang adil atas konservasi,
dan juga dilindungi hak-haknya begitu. Jadi 3 hal itu yang kami dorong dalam rancangan undang-undang yang terbaru ini begitu. Ya, terima kasih Mbak Esti. Berarti ada tiga poin ya didorong dalam RUU ini. Ya. Nah, kalau terkait penegakan hukum nih, ini beralih ke Garda Mbak Ana. Garda sendiri melihat untuk penegakan hukum dalam ranah konservasi satwa ya, satwa yang dilindungi maupun tidak. Nah itu apa poin-poin yang harus ada di dalam RUU ini? Kalau kemarin sih kami sempat melihat draft terbaru gitu ya dari RUU, sebetulnya itu sudah sangat bagus. Nah tetapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah karena memang kami tidak mendapatkan gitu ya DIM terbaru pembahasan oleh DPR, kami tidak mengetahui mereka membahasnya sudah sampai mana. Kemudian apakah usulan-usulan dari DPR itu disetujui pada saat pembahasan atau tidak? Karena itu nggak diketahui, maka kita nggak tahu apakah yang menurut kami bagus gitu ya, itu kemudian nanti menjadi atau dijadikan gitu sebagai pasal di dalam undang-undang yang akan disahkan. Nah, yang bagus, lebih bagus lah ya daripada undang-undang yang ada sekarang menurut kami dari segi penegakan hukumnya adalah di draft terbaru itu dia mencoba untuk menyesuaikan. Karena tadi sebelumnya saya sempat sampaikan di Indonesia hanya mengenal jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi, sementara di draft terbaru itu coba untuk dipilah berdasarkan keterancamannya. Jadi kalau di UCN kita tahu ada kategori, bukan kategori 1, di CITES ya. Kalau di CITES itu ada kategori 1, 2, 3 gitu untuk mengkategorikan apakah dia boleh diperdagangkan secara internasional atau tidak. Kemudian kalau di UCN melihat dari segi keterancamannya, apakah dia terancam punah atau dia masih dalam standar yang rentan dan lain sebagainya gitu. Nah, kategori di Indonesia kemudian coba untuk menempatkan satwa-satwa dalam ruang-ruang tersebut. Jadi tidak lagi dalam draft terbaru ya, tidak lagi dia berdasarkan satwa dilindungi dan tidak dilindungi, tapi berdasarkan tingkat keterancaman dia. Nah, ketika satwa kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori tersebut, sehingga penegakan hukum pun dia akan mengikuti, Bang. Dia mengikuti, jadi misalnya dalam kategori 1, misalnya kita tempatkan gitu ya, satwa yang paling terancam punah, sehingga nanti penegakan hukum ketika ada pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan satwa tersebut, tentu hukumannya juga akan mengikuti kategori dengan tingkatan yang jauh lebih besar daripada yang berlaku sekarang. Kalau sekarang ini kan dia pukul rata semua ya, baik itu harimau, baik itu terenggiling, baik itu satwa apapun gitu. Ketika dia termasuk satwa dilindungi, termasuk paruh bengkok, semua satwa dilindungi dia akan menggunakan hukuman yang sama. Nah di situ nanti para hakim gitu ya, mereka akan meneliti melihat motivasi penjahat ini apa, kemudian dari tingkat reproduksi satwanya ini apakah dia mudah untuk berkembang biak atau tidak gitu, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak itu yang jadi yang jadi pertimbangan mereka untuk memutuskan hasilnya, hukumannya ini di angka berapa gitu. Tapi mereka menggunakan standar yang sama, maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Nah, akan tetapi dengan draft terbaru semoga ya ini bisa disahkan gitu, dia mengikuti kategori tadi, hukumannya itu jauh di atas ya, jauh di atas itu gitu. Itu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, kemudian kalau boleh menyinggung berkaitan dengan transparansi gitu ya, karena ini juga penting menurut kami di DPR. Di website resmi mereka kami tidak menemukan atau mereka tidak mengupdate gitu progres pembahasan, sehingga ibaratnya publik gitu ya, atau bagi organisasi-organisasi yang mereka concern terhadap ini, mereka bisa mengetahui kira-kira apakah yang menjadi kebutuhan misalnya kalau dari kami kebutuhannya atau kepentingan bagi kami adalah penegakan hukum ini dapat ditingkatkan begitu kan ya. Kalau bagi WGI adalah masyarakat adat, masyarakat yang mereka ada di sekitar kawasan itu dilibatkan dalam konservasi, jadi tidak sentralistik di pemerintahan atau di negara misalnya. Nah, jadi kami sebagai publik gitu ya, sebagai organisasi yang punya konsentrasi terhadap itu penting untuk mengetahui progres pembahasan, apakah kemudian ini diakomodir oleh pemerintah atau enggak. Nah, sementara sampai dengan sekarang gitu ya, bahkan kemarin sempat terdengar ini bakal disahkan di tahun ini, tapi itu tanda tanya besar apakah benar gitu, karena memang ini sudah masuk tahun politik ya.
tentu banyak orang juga akan berkonsentrasi ke sana. Nah, berkaitan dengan konservasi, ini makin mengawang nih nasibnya akan seperti apa. Itu sih, jadi ada 2 poin yang memang menjadi konsentrasi di kami. Yang pertama berkaitan dengan penegakan hukum, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan transparansi. Seandainya transparansi ini bisa diberikan oleh DPR gitu ya, karena itu adalah hak publik, dan harusnya memang kita dapatkan gitu. Ketika itu diberikan, kami juga akan lebih leluasa untuk bisa membaca gitu situasinya seperti apa, modelnya seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Nah, sedikit menyinggung soal ini kan RUU ini kan pasti bersinggungan ya dengan undang-undang dan peraturan yang lain ya, permen dan lain. Nah, menurut kacamata Mbak Asti dan Ana nih, bagaimana ketika ada aturan yang tumpang tindih nih, ketika ini didorong di sebelah sini bocor nih. Contohnya misalnya soal penegakan hukum satwa. Nah, di satu sisi kita lihat aja nih ada dua kementerian nih yang mengeluarkan satwa dilindungi, yang satu KKP, yang satu KLHK. Nah, dari situ aja kan itu udah celah ya. Ada ketika kalau tidak salah soal peraturan 10 hewan dilindungi kalau salah, termasuk burung. Nah, para pegiat komunitas burung itu waktu itu kan sempat bersuara ya, nggak terima soal itu. Nah, itu kan juga termasuk dalam konservasi kan. Nah, itu dari kacamata Garda sendiri bagaimana ketika melihat keseriusan lembaga ini kurang, ya ibaratnya itu main-main ya, main. Wah, ketika ini ada yang bersuara dan di situ petingginya juga ikut dalam andil dalam itu, dan akibatnya burung itu dikeluarkan dari satwa yang dilindungi. Nah, dari Garda sendiri bagaimana tuh?